Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Afni. Saya dari jurusan Ilmu Hukum dengan NIM 121207235568. Nah, di sini saya dapat tugas dengan judul Ketatanegaraan dalam berbagai sistem pemerintahan negara di dunia. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa poin penting yang ada di dalamnya. Yang pertama yaitu ada pengertian ketatanegaraan, yang kedua ada macam-macam sistem pemerintahan, yang ketiga ada struktur ketatanegaraan, dan yang keempat yaitu ada kesimpulan. Yang pertama yaitu ada pengertian ketatanegaraan. Ketatanegaraan merujuk pada tata cara dan aturan yang mengatur organisasi dan struktur pemerintahan di suatu negara. Ini mencakup pembagian kekuasaan, fungsi lembaga-lembaga negara, serta lembaga-lembaga negara tersebut. Secara umum, sistem pemerintahan dapat dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama yaitu ada sistem pemerintahan presidensial, sistem pemerintahan parlementer, dan sistem pemerintahan campuran. Sistem pemerintahan presidensial. Dalam sistem ini, presiden berfungsi sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Nah, ciri utama dari sistem pemerintahan presidensial ini meliputi pemisahan kekuasaan yang jelas antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Nah, yang kedua yaitu pemerintahan dipilih secara langsung oleh rakyat untuk masa jabatan tertentu. Nah, yang ketiga ada presiden memiliki kekuasaan yang luas dalam pengambilan keputusan dan tidak dapat dibubarkan oleh legislatif. Dapat kita contohkan yaitu negara yang menganut sistem ini adalah negara Amerika Serikat dan Indonesia. Di Indonesia, sistem presidensial ini diterapkan sejak kemerdekaan pada tahun 1945 dengan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi yang mengatur pemerintahan. Nah, yang kedua yaitu ada sistem pemerintahan parlementer. Dalam sistem parlementer ini, kekuasaan eksekutif bertanggung jawab atas kepada parlemen. Ciri-ciri dari sistem parlementer ini meliputi yang pertama yaitu parlemen memiliki kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan. Yang kedua yaitu ada Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan diangkat dari anggota parlemen. Yang ketiga, jika parlemen tidak memberikan kedukungan, Perdana Menteri dapat diberhentikan. Nah, negara-negara seperti Inggris dan Jerman menerapkan sistem ini, di mana parlemen memiliki peran sentral dalam pengambilan keputusan politik. Nah, yang ketiga ada yaitu sistem campuran. Sistem campuran ini menggabungkan elemen kedua dari sistem di atas. Dalam sistem ini, Presiden dan Perdana Menteri dapat bekerja sama dengan Presiden sebagai kepala negara dan Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan. Ciri-ciri dari sistem campuran ini meliputi yang pertama yaitu kepala negara dipilih melalui pemilihan umum. Yang kedua yaitu terdapat pembagian tanggung jawab atas presiden dan perdana menteri. Contohnya yaitu negara yang menerapkan sistem pemerintahan campuran ini yaitu Prancis, di mana sistem presiden memiliki kekuasaan yang signifikan, tetapi juga ada perdana menteri yang bertanggung jawab kepada parlemen. Struktur ketatanegaraan di Indonesia, sistem ketatanegaraan terdapat beberapa lembaga yang memiliki tugas dan wewenang yang berbeda. Lembaga-lembaga tersebut termasuk Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, yaitu bertugas untuk mengubah Undang-Undang Dasar dan melantik presiden. Yang kedua yaitu Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, memiliki fungsi legislatif dan pengawasan terhadap eksekutif. Nah, yang ketiga yaitu ada Mahkamah Agung atau MA, mengawasi penerapan hukum di Indonesia. Yang keempat yaitu Mahkamah Konstitusi atau MK, mengawasi konstitusi, analisis undang-undang. Kesimpulannya yaitu ketatanegaraan di berbagai negara menunjukkan keragaman dalam struktur dan fungsi pemerintahan. Sistem presidensial, parlementer, dan campuran masing-masing memiliki karakteristik unik yang mencerminkan konteks politik, sosial, dan politik negara tersebut. Di Indonesia, penerapan sistem presidensial dengan lembaga-lembaga negara yang terpisah dengan bertujuan untuk menjaga keseimbangan kekuasaan dan memastikan akuntabilitas dalam sistem pemerintahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.